Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di era digital seperti saat ini, satu disinformasi atau hoax saja dapat menyebar dengan cepat dan menjadi viral di masyarakat. Kementerian Kominfo terus meningkatkan upaya memerangi infodemi yang membawa virus hoax atau berita bohong. Lalu apa saja disinformasi atau hoax dalam sepekan ini? Selengkapnya akan diulas rekan kami, Gema Tanjung. Silakan Gema. Baik, terima kasih Sumi. Selamat siang pemirsa. Hoax menjadi salah satu permasalahan yang cukup menyita perhatian dunia, khususnya di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, kasus penyebaran berita bohong mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Begitu pula jika terjadi bencana alam. Kementerian Kominfo terus memperbaharui fakta-fakta yang ada jika muncul berita bohong di publik. Kita akan melihat apa saja hoax yang cukup meresahkan publik selama satu pekan terakhir. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Muncul sebuah narasi di media sosial Facebook yang mengatakan bahwa ada korban vaksin lagi, kini anggota BRIMOB di Maluku. Narasi ini menyatakan bahwa ada seorang anggota BRIMOB yang meninggal dunia akibat menerima vaksin AstraZeneca. Namun faktanya adalah pihak dari Ketua Komnas KIPI yaitu Profesor Hindra Irawan Satari mengatakan bahwa memang benar Ibtu LT ini meninggal dunia, namun bukan karena vaksin, melainkan karena terinfeksi COVID-19. Sebelumnya, Ibtu LT sempat dijadwalkan untuk mengikuti vaksin dengan AstraZeneca pada tanggal 30 Maret 2021. Namun, Ibtu LT terinfeksi COVID-19 dan meninggal dunia sehingga belum sempat menerima vaksin AstraZeneca. Kita akan lanjut ke informasi kedua. Ini juga muncul sebuah narasi dari media sosial Facebook yang mengatakan bahwa oknum tersebut menerima data bocoran dari pihak WHO yang mengatakan bahwa perbandingan 377 masyarakat dari 100.000 akan meninggal dunia jika menerima vaksin COVID-19. Kita akan melihat apa sebenarnya fakta dari pihak WHO sendiri. Dari website WHO resmi mengatakan bahwa vaksin seperti semua obat lainnya memang memiliki efek samping. Pemberian vaksin didasarkan pada analisis risiko dan juga manfaat. Sehingga pemberian vaksin COVID-19 memang memiliki risiko seperti demam dan juga nyeri namun tidak menyebabkan kematian. Sehingga adanya berita yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan kematian kepada manusia adalah berita bohong. Kita akan lanjut ke informasi selanjutnya, lagi-lagi dari media sosial Facebook yang mengatakan bahwa penderita alkalosis laktat atau memiliki tingkat asam yang tinggi di tubuh ini akan selalu positif hasil PCR swab-nya. Dari narasi ini mengatakan bahwa jumlah CO2 yang keluar akan mempengaruhi keseimbangan pH darah sehingga dapat menimbulkan asidosis atau alkalosis. Kita akan melihat faktanya. Berikut pernyataan dari epidemiolog dari Griffith University Australia yaitu Diki Budiman yang mengatakan bahwa asam laktat atau asidosis laktat ini diproduksi ketika kadar oksigen dalam darah rendah, terutama dalam sel, sehingga penyebab positif PCR swab bukan karena asidosis laktat. PCR tidak mendeteksi adanya asidosis laktat sehingga jika ada yang menderita asidosis laktat ataupun memiliki tingkat asam yang tinggi di tubuhnya ketika mengikuti PCR swab dan hasilnya positif, maka orang tersebut adalah terinfeksi COVID-19 bukan karena memiliki asidosis laktat yang tinggi di dalam tubuhnya. Kita lanjut ke informasi selanjutnya pemirsa. Lagi-lagi dari media sosial Facebook yang mengatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur ini ada potensi ataupun sudah mengalami tsunami di Pantai Alor. Kita ketahui memang di tanggal 5 April kemarin NTT sempat dilanda banjir bandang dan muncul beberapa hoax yang menyebutkan bahwa NTT akan dilanda tsunami. Kita akan cek faktanya dari pihak BMKG yaitu Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau BMKG yaitu Syaiful Hadi mengatakan bahwa berita yang mengatakan akan terjadi tsunami di NTT tersebut tidak benar dan BMKG tidak pernah membuat berita tersebut. Memang sebelumnya pihak BMKG sempat memberikan informasi bahwa akan terjadi gelombang tinggi dan curah hujan yang signifikan. Hal kedua tersebut akan mempengaruhi dinamika pesisir di wilayah NTT sehingga masyarakat NTT yang tinggal di pesisir pantai ini diharapkan untuk selalu waspada jika terjadi adanya gelombang tinggi akibat curah hujan tinggi sehingga adanya potensi tsunami di kawasan NTT adalah informasi yang tidak benar. Kita
akan masuk ke informasi terakhir pemirsa. Beberapa waktu lalu media sosial sempat dihebohkan dengan adanya pergantian nama dari Tol Japek Elevated 2 menjadi namanya adalah Sheikh Muhammad bin Zayed. Namun narasi yang dibentuk oleh sejumlah oknum di media sosial adalah Tol Jakarta Cikampek 2 ini dijual oleh pihak Indonesia dan juga dibeli oleh pihak Timur Tengah dan berganti nama menjadi Sheikh Muhammad bin Zayed. Kita akan melihat faktanya. Pada tanggal Senin 12 April 2021, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sekretaris Negara telah resmi menamai Tol Jakarta Cikampek Elevated 2 menjadi Jalan Layang Sheikh Muhammad Zayed. Ini merupakan sebuah penghormatan kepada pihak Uni Emirat Arab yang telah menjalin hubungan diplomatik di bidang sosial dan ekonomi serta budaya selama 45 tahun terakhir. Sehingga narasi yang mengatakan bahwa tol layang ini dibeli oleh pihak Uni Emirat Arab adalah tidak benar. Indonesia memang memberikan penghormatan kepada pihak Uni Emirat Arab dan mengubah nama Tol Jakarta Cikampek 2 menjadi Sheikh Muhammad Zayed. Pemirsa, Kementerian Kominfo terus meningkatkan upaya untuk memerangi informasi yang membawa hoaks atau berita bohong dengan menyediakan layanan pengaduan chatbox anti-hoaks yang dirancang untuk menjawab setiap pertanyaan publik mengenai informasi yang masih dilakukan kebenarannya. Pastikan informasi mengenai COVID-19 didapat melalui saluran resmi seperti lawancovid19.go.id, situs Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Kominfo. Cerdas menerima informasi, waspada hoaks. Demikian paparan pada siang ini, Sumi. Saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk cek faktanya kali ini.